anak-anak semua. Ibu doakan selalu sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Mari kita belajar hari ini dengan penuh semangat dan menyenangkan bersama Ibu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kegiatan ekonomi. Setelah pembahasan materi kali ini, Ibu harapkan kalian dapat pertama, dapat menjelaskan pengertian produksi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Manusia adalah makhluk sosial yang harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Secara umum, pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, konsumsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kegiatan produksi. Anak-anak, setiap pagi ibu menyiapkan sarapan, misalnya membuat nasi goreng. Kegiatan ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng merupakan kegiatan produksi. Contoh lain dari kegiatan produksi adalah industri garmen, mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain akan bertambah apabila dibuat menjadi baju. Dari kedua contoh tersebut, dapatkah kalian simpulkan apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua, nilai guna tempat adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan lebih memiliki nilai guna tinggi jika dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung akan lebih berguna apabila digunakan pada saat hujan atau pada saat panas. Yang keempat, nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Tujuan produsen menghasilkan barang yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, memperoleh keuntungan. Ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi.
Faktor produksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor produksi asli yang terbagi menjadi faktor alam dan faktor tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu faktor modal dan faktor kewirausahaan. Mari anak-anak kita bahas masing-masing dari faktor produksi tersebut. Yang pertama, faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya, tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya guru, dokter, tentara, atau polisi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih, contohnya penjahit, montir, supir. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan, contohnya petugas kebersihan dan petugas sapu. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Semua faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan menguntungkan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ibu harapkan kalian sudah paham ya tentang materi kegiatan produksi. Marilah kita bahas quotes today hari ini. Belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.